Povdona. Sial, aku melempar kartuku ke meja. Aku kalah lagi. Sekarang uangku sudah habis. Mobilku juga sudah dipertaruhkan. Sepertinya aku harus minta uang ke Lani. Aku mau main lagi dan mendapatkan uangku kembali. Kenapa aku tidak berhenti main setelah aku menang? Tenang Bu Dona, aku masih bisa meminjamkan uang padamu, kata Bu Jovi. Betulkah Bu? Sekarang pinjamkan aku 300 juta. Setelah aku menang, akan ku ganti. Tapi ada syaratnya. Aku butuh sesuatu yang bisa jadi jaminan. Loh, itu bukan meminjamkan namanya, Bu Dona. Zaman sekarang, mana ada orang yang mau meminjamkan secara cuma-cuma. Aku masih punya sertifikat bekas kebakaran gudang perusahaan Rio. Aku akan mengambil surat itu pulang dan ikut bermain lagi. Aku yakin aku pasti menang. Atau Lani, dia pasti mau memberikan uang padaku, karena sebelumnya dia pernah mengatakan akan membayarkan 100 juta untuk ikut arisan. Ya, Lani solusiku sekarang. Tapi di mana Lani? Kenapa aku tidak melihatnya? Bu Dona, bagaimana? Apakah kita main lagi? Tanya Bu Jovi sambil menghisap rokok. Sebentar, aku mau keluar dulu. Aku bangkit dari dudukku dan mencari keberadaan Lani di antara ibu-ibu yang main. Aku tidak melihat Lani. Aku melangkah ke teras depan dan melihat ke sekitar halaman. Tetap tidak kujumpai Lani. Di mana Lani sekarang? Kenapa tiba-tiba dia menghilang? Aku menghubungi Lani dengan ponselku. Aku berharap dia masih di sekitar rumah ini. Entah kenapa, perasaanku tidak enak karena tidak melihatnya. Aku meluapkan kekesalanku. Lani tidak menjawab panggilanku. Bahkan hampir 10 kali aku menghubunginya dengan ponsel, tetap tidak diangkat. Aku coba tanya satpam rumah ini. Aku mendekati pos satpam. Pak, Bapak melihat temanku yang datang bersamaku tadi? Tanyaku. Aku yakin Pak Satpam belum lupa dengan wajah Lani, karena saat masuk ke rumah ini tadi, aku dan Lani bertanya kepadanya. Barusan pergi naik taksi, Bu, jawab Pak Satpam. Apa? Lani meninggalkanku. Kenapa dia tidak bilang mau pergi? Perasaanku makin tidak enak. Aku takut Lani tidak mau meminjamkan uang, mobilku, sertifikat rumahku. Badanku gemetar memikirkan aku bertambah jatuh miskin. Ibu tidak apa-apa? Pak Satpam menanyakan kepadaku karena aku terdiam sambil memegang dinding pos satpam seperti mau jatuh pingsan. Duduk di sini dulu, Bu. Pak Satpam mengambilkan kursi plastik yang biasa digunakannya di dalam pos. Aku langsung duduk dengan badan lemas dan dunia terasa mau berputar. Tidak, aku tidak boleh memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Bisa jadi Lani tidak mau menggangguku bermain dan dia dapat panggilan dari tantenya. Atau Lani sedang sakit perut hingga dia pulang secepatnya. Atau lagi mungkin Lani ketinggalan sesuatu di rumah hingga dia pulang sendiri dan sebentar lagi dia akan menjemputku. Aku berteriak seperti orang gila, melampiaskan praduga menurut pikiranku sendiri. Ibu tidak apa-apa? Tanya Pak Satpam. Wanita bersamaku tadi akan kembali lagi kan? Dia mau pulang menjemput uang. Setelah itu dia akan memberikan uang itu kepadaku dan aku bisa bermain lagi. Setelah itu aku menang. Iya kan, Pak? Aku menatap Pak Satpam. Maaf, Bu, aku sama sekali tidak mengerti apa yang Ibu katakan, jawab Pak Satpam menatapku aneh.
Uh, aku berdiri dan menendang kursi yang kududuki tadi. Percuma aku bicara panjang lebar, kamu sama sekali tidak mengerti, sambungku. Bersuara lantang, aku masuk lagi ke rumah Bu Jovi. Bu Mimi, Bu Jovi, sepertinya aku belum bisa melanjutkan permainan ini. Aku mau pulang dulu, mencari uang untuk melanjutkan permainan, ucapku. Minta izin kepada mereka. Oke, kami tunggu kabarnya ya, Bu Donna, jawab Bu Jovi. Aku langsung melangkah ke pintu, ingin keluar. Tunggu Bu Donna, teriak Bu Jovi, menghentikan langkahku. Aku membalikkan badan. Ya, Bu Jovi, jawabku. Bu Jovi bangkit dari duduknya dan melangkah mendekatiku. Mana kunci mobilnya? Sekarang ini bukan lagi milikmu, Bu Donna. Bu Jovi mengadahkan tangan meminta. Tapi aku masih butuh mobil ini. Kalau tidak, dengan apa aku pulang? Bu Jovi, ucapku. Sesuai perjanjian tadi. Apa ibu sudah lupa? Ibu berhutang padaku. Besok aku akan menjemput surat-surat mobil itu ke rumahmu. Tidak bisa. Kamu telah menipuku dengan membujukku ikut main. Kamu pasti menjebakku, ucapku lantang. Kalau kamu sudah kalah, kenapa Bu Jovi yang kamu salahkan? Timpal Bu Mimi. Kalian pasti sekongkol. Mana uangku? Mana? Suaraku semakin keras terdengar. Aku sangat kesal dengan kekalahan ini. Bu Jovi tidak menjawab kata-kataku. Dia menepuk tangan 2 kali, dan 2 orang lelaki berbadan kekar muncul dan mendekatiku. Ambil tasnya, perintah Bu Jovi kepada 2 orang lelaki itu. Jangan, kalian akan kulaporkan karena mencoba merampas tasku, kataku, berusaha mempertahankan tasku dari rebutan 2 orang lelaki suruhan Bu Jovi. Aku kalah tenaga. Tasku berhasil berpindah tangan ke Bu Jovi. Aku berdiri dengan nafas besar, melihat Bu Jovi membuka tasku serta mengambil kunci mobilku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa karena 2 orang lelaki itu masih berdiri di sampingku. Ini, ambil lagi tasmu. Tasku dilempar ke lantai oleh Bu Jovi. Besok orang-orangku akan menjemput surat-suratnya ke rumahmu, Bu Donna, sambung Bu Jovi. Aku mengambil tasku dengan perasaan terhina karena perlakuan mereka. Sekali lagi, aku merasa tidak berarti di depan mereka. Aku menyesal ikut pergaulan mereka yang malah menjerumuskanku ke kemiskinan yang lebih dalam. Apa yang harus aku lakukan? Rio pasti kecewa dan marah dengan semua perbuatanku. Taksi yang kunaiki melaju ke rumah. Dalam perjalanan, aku terus memikirkan apa yang akan kukatakan pada Rio. Aku juga harus mencari uang 1 miliar untuk menebus surat-surat rumahku. Tapi sebelum itu terjadi, aku akan menemui Lani meminta bantuan. Sampai di rumah, aku membuka pintu pelan-pelan agar Rio tidak menyadari kepulanganku. Aku tidak mau dia melihatku pulang tanpa mobil dan akan timbul banyak pertanyaan. Aku menuju ke kamar diam-diam dan membiarkan lampu tetap tidak menyala. Mimi, tiba-tiba lampu menyala. Rio memanggilku dan sudah berdiri menatapku saat aku ingin masuk ke kamar. Rio, kamu terbangun? Tanyaku, berusaha tidak gugup. Mimi dari mana? Tanya Rio. Dari jalan-jalan sama Lani, jawabku, mencari alasan. Rio mendekatiku dan berdiri tepat di depanku. Dia menatapku dan aku berusaha memalingkan wajah. Kenapa Mimi membohongiku? Barusan aku menelpon Lani dan dia berada di rumahnya, ucap Rio yang membuatku terkejut. Lani berada di rumahnya? Tidak mungkin dia meninggalkanku begitu saja.
Tolong jawab, Mi, desak Rio. Mimi ikut arisan salah satu pelanggan salon Lani. Dia orang kaya dan akan meminjamkan modal usaha untuk kita, Rio. Jawabku berbohong. Mana ada zaman sekarang orang mau meminjamkan uang cuma-cuma, Mi. Jangan percaya hal itu. Aku tidak mau Mimi tertipu dan mereka akan mengambil sesuatu dari kita. Yang dicemaskan Rio sudah terjadi. Sertifikat rumah sudah tergadai dan uangnya habis kugunakan dalam permainan judi. Kenapa Mimi diam? Rio, Mimi capek. Besok kita bahas lagi. Aku langsung masuk ke kamar tanpa melanjutkan mendengar kata-kata Rio. Oh, tidak. Apa yang harus aku lakukan? Kemana? Aku akan mencari uang. Andaikan Lani tidak bisa membantu, dan dia juga tidak ingin menikah dengan Rio karena malu aku miskin. Aku akan melakukan sesuatu yang nekat. Aku akan mencuri di rumah Maria. Aku masih ingat kalau Maria punya brankas di rumahnya. Andaikan aku tidak bisa membuka brankas tersebut, masih banyak perhiasan berlian yang sering dipakainya. Aku yakin kamar Maria pasti menyimpan banyak perhiasan berliannya. Bersambung.